إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman kita ini banyak sekali bermunculan dai-dai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Namun jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang seperti ini kita tidak boleh tertipu sampai kita melihat akidah, ibadah, muamalah, bahkan dakwah orang tersebut benar-benar di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan salah satu ciri khas orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka senantiasa bersama dengan orang-orang yang seperti mereka. Dan itu memang lumrah zaman rahmatullah berjalan istiadat ini, kebiasaan ini di tengah-tengah orang-orang soleh sebelum kita. Ya, sebagaimana perkataan yang disebutkan at-tuyur al-ashkaliha taqa'a, bahwasanya burung itu senantiasa bertengker atau mereka duduk atau berada di tengah-tengah kaumnya, sejenisnya. Maka tidak mungkin orang-orang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah duduk dengan orang-orang yang bermasalah akidah ibadahnya. Bahkan mereka adalah pelaku maksiat. Seperti halnya zaman rahmatullah yang dewasa ini kita saksikan adalah adanya seorang peruqyah ya, yang mengaku bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang sering mengutik perkataan-perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun orang ini atau dai ini, peruqyah ini, raqi ini, ya senantiasa duduk atau mengunjungi orang-orang yang tidak jelas. Bahkan ya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, dia kemudian mengundang seorang pesulap untuk duduk bersamanya menjadi pemateri ya antara dakwanya dengan apa yang akan disampaikan nanti pesulap ini. Ketahuilah zaman rahmatullah, metode dakwah seperti ini adalah bukan merupakan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah merupakan metode hizbiyah, orang-orang yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengundang orang-orang yang berbicara yang bukan berkompeten di dalamnya. Ketahuilah zaman rahmatullah, agama ini tidak butuh pesulap. Agama ini tidak butuh pembuktian. Agama ini tidak butuh kita pendukung orang-orang yang akan mendukung dakwah kita, yang kemudian kita berbangga dengan dukungan mereka. Tidak, zaman rahmatullah. Agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum bela agama ini atau tidak, antum dukung agama ini atau tidak, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama ini di tengah-tengah manusia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nura walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah akan tetap membiarkan cahaya ini terang benerang di tengah-tengah umat manusia. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, keberadaan dai-dai yang suka melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal syubhat, hal-hal yang akan membuat kita bertanya-tanya, kok seperti ini ya model dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak, zaman rahmatullah, ketahuilah dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ini bukan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memiliki kecemburuan yang tidak akan mungkin membiarkan duduk bersamanya orang-orang ruwaibidah, orang-orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara. Ataukah dia mencari dukungan untuk pembuktian apa yang dia sampaikan ini benar-benar apa adanya. Maka ini adalah orang-orang yang keblinger, orang-orang yang melampaui batas dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, raqi ini bukan dia seorang yang bisa menentukan sembuh tidaknya manusia. Jadi jangan pernah kemudian seseorang itu hatinya terpauk dengan para peruqyah. Orang-orang mengatakan wah ini hebat, ini dahsyat. Tidak, zaman rahmatullah. Mereka ini ya orang-orang yang di dalam dirinya ada kelemahan. Ya sama dengan kita manusia biasa. Ya mungkin kalau kita mengatakan wah ini hebat, dia sangat kuat, sangat sangat sakti, sangat bisa memberikan efek yang sangat luar biasa ketika meruqyah. Tidak, zaman rahmatullah. Justru peruqyah itu harus hati-hati. Ya, jangan sampai
apa yang dia lakukan itu adalah ditunggangi oleh syaitan. Dia terlalu banyak berbicara tentang perkara gaib, terlalu banyak bicara tentang bahwasanya ketika dia meruqyah, oh ini, oh itu, oh ini dia mendapatkan sihir. Dia, kalau orang Bugis Makassar, kita katakan itu so tahu. Tidak boleh zaman rahmatullah orang itu lancang berbicara tentang perkara gaib tanpa ada ilmu darinya. Dan dia manusia biasa. Dan tidak ada seseorang yang diberikan perkara gaib kecuali apa yang dia dapatkan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dia lancang kemudian berbicara tentang perkara gaib. Oh ini seperti ini, oh sihir ini, ilmu ini dan sebagainya. Tidak boleh zaman rahmatullah. Dan dia harus senantiasa menyandarkan pengetahuannya dari Quran dan Sunnah kalau dia benar-benar orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Maka sekali lagi zaman rahmatullah, jangan kita tertipu dengan ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang para pelaku syubhat, dai-dai sesat dan menyesatkan. Yang kita tidak pernah tahu dari mana dia duduk, dia serampangan duduk, dia duduk dengan ahlul bid'ah, duduk dengan peruqyah yang potong jenggot, duduk dengan orang-orang yang bermasalah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada satupun salafnya dari orang-orang soleh sebelum kita. Maka inilah zaman rahmatullah, tentunya kita selektif, jangan kita tertipu dengan ruqyah yang dia lakukan. Ketahuilah zaman rahmatullah, syaitan itu pandai, dia dari zaman ke zaman dia telah banyak menggelincirkan anak Adam, dan dia telah banyak membuat anak Adam itu seolah-olah amalannya ini baik, tapi itu adalah merupakan jalan kesesatan. Maka hati-hati zaman rahmatullah. Bertanya kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar kita sudah mumpuni ilmu-ilmunya, yang mereka memiliki kecemburuan, yang tidak mereka bermudah-mudah duduk dengan orang-orang yang bermasalah. Masa kita, ya zaman rahmatullah, ya ruqyah ini kemudian disandingkan dengan sulap-sulapan. Dari mana ini? Dari mana pendalilannya seperti ini zaman rahmatullah? Apakah kita tidak cukup dengan apa yang disampaikan ustaz-ustaz kita? Para ulama ahli sunnah wal jamaah telah menyampaikan kepada kita, para ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah telah menyampaikan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan, tentang bahayanya perdukunan. Apakah kita tidak percaya dengan kalamullah, dengan sunnah Nabi SAW? Ataukah masih kita butuh pembuktian-pembuktian yang lainnya agar kita percaya? Tidak, zaman rahmatullah. Nasallallahu salamatan wa afiyah seperti ini. Dan tidak ada salafnya zaman rahmatullah. Ya, para ulama kita berdakwah itu untuk menguatkan dakwanya yang berkaitan dengan ruqyah, perkara gaib, dan mendatangkan pesulap-pesulap untuk membongkar hal tersebut. Tidak, zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan kelicuan dan kedunguan, kebodohan yang dilakukan oleh sebagian dai yang mengatasnamakan diri mereka peruqyah ahli sunnah wal jamaah. Maka jauh zaman rahmatullah orang-orang yang seperti ini, karena sesungguhnya pada hakikatnya dia ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, merusak agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan kedok-kedok orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, namun mereka ini adalah pada hakikatnya ingin mengkaburkan, ya, membuat kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang sesat dan menyesatkan, sehingga ketika, ya, mungkin orang bertanya mana pembuktiannya, ketika mereka disampaikan hal-hal yang perkara gaib, maka mereka meminta pembuktian. Maka ini salah satu efek buruk daripada orang-orang yang tidak beriman 100% dengan kalamullah dan sunnah Nabi SAW. Demikianlah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang maraknya orang-orang yang ingin pembuktian-pembuktian dengan cara dakwah yang seperti ini. Tidak ada salafnya yang mereka mengatasnamakan ini adalah merupakan bagian daripada Islam. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Barakallahu fikum.